Oke guys, selamat datang di channel Paders 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Black Summoner berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kelompok Sera sekarang sudah sampai di ujung terowongan. Pintu keluar membuka ke gua yang cukup besar untuk menampung seluruh kota. Gerar yang berada di depan prosesi mengintip ke dalam. Dari tempat Gerar bersembunyi di balik bayangan lubang terowongan, Gerar sudah bisa melihat banyak monster humanoid berkeliaran. Gerar kemudian berbagi informasi dengan anggota partinya dengan menambahkan penanda pada peta yang mereka akses bersama melalui jaringan. Kemudian secara lisan memberi Goldiana informasi sepintas. Dengan itu Sera menyarankan menyebar untuk menghancurkan monster satu lawan satu, lalu berkumpul kembali. Masing-masing tanpa basa-basi lagi kelompok itu tersebar di seluruh gua, dengan Sera memotong lurus ke tengah. Lantainya dilapisi dengan ubin batu dan langit-langitnya sangat tinggi, sehingga orang bisa dengan mudah lupa bahwa mereka berada di bawah tanah. Jelas ruangan itu buatan manusia dan juga banyak bangunan dengan altar di belakangnya. Seperti apa yang diputuskan, Rion mulai fokus membersihkan monster. 3 boneka baja yang bergerak melihat Sera dengan cepat berlari ke arah mereka dengan berusaha menghentikannya. Bilah muncul dari dalam lengan mereka saat mereka mendekati Sera dari samping, berliku-liku dengan langkah tak terduga. Dengan mudah menghindari ayunan bela lengan pertama, Sera menyelimuti tinjunya dengan 2 gaps armor, menanamkannya tepat di perut makhluk itu. Jeritan memenuhi gua saat bagian tengah boneka hampir hancur, tetapi entah bagaimana berhasil tetap berdiri, berniat melakukan serangan balik. Tapi Sera mengayunkan ekornya yang tak terlihat dalam pukulan horizontal yang berhasil membuat robot itu menjadi serpihan. 2 monster yang tersisa juga dikirim dalam waktu singkat. Dengan pecahan-pecahan itu dilemparkan ke dalam penyimpanan Kloto, karena Sera pikir dapat dikonsumsi oleh Kelvin. Hingga tibalah di mana Sera dan yang lainnya selesai menghancurkan monster terakhir. Dengan itu mereka kembali berkumpul di pintu masuk. Setelah itu selanjutnya mereka bakal memeriksa altar di sisi jauh ke dalam goa. Tapi sebelum itu Gerar menyarankan menutup pintu masuk goa terlebih dahulu. Tapi tidak ada satupun dari mereka memiliki mantra yang bisa membuat tembok untuk menutupinya. Yang mengejutkan yang lain, Goldiana mengangkat tangannya. Goldiana berjalan ke reruntuhan bangunan terdekat, merentangkan tangannya seolah memeluknya, lalu dengan mendengus Goldiana mulai mendorong seluruh struktur. Tanah bergetar saat dinding raksasa itu bergerak, perlahan tapi pasti. Dengan setiap orang mengalami reaksi yang sangat berbeda terhadap pemandangan itu. Pintu masuk terowongan segera ditutup oleh tembok besar. Kemudian kelompok itu pun berjalan melewati bangunan rusak yang tersebar di seluruh gua, menuju bagian terdalam. Pada titik tertentu reruntuhan terpotong secara tiba-tiba dan digantikan oleh pilar-pilar berornamen indah yang ditempatkan secara berkala di sepanjang jalur tengah. Setelah melewati jalan yang tampak panjang, mereka akhirnya mencapai altar. Itu memang struktur yang dilihat Sera dari kejauhan, tapi ukurannya jauh lebih besar dari yang diharapkan. Itu hampir setinggi rumah Kelvin. Tanpa sedikit pun noda pelapukan di permukaannya yang putih bersih. Ketika semua memperhatikan bangunan itu, Sera malah menangis karena belum menemukan bos monster. Sera dengan bersandar di altar khawatir tidak bisa menemukan bahan makanan tingkat tinggi untuk Kelvin. Saat Rion mencoba menghibur Sera, Rion merasakan sesuatu. Begitu pula Sera terbukti dengan kepalanya yang tiba-tiba tersentak. Semua orang segera melompat kembali ke jarak yang aman sehingga mereka bisa memastikan apa yang telah terjadi. Struktur yang sebelumnya sama sekali tidak responsif sekarang bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Hampir dalam waktu singkat, cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan, membutakan semua orang yang hadir.
Raungan memenuhi udara, seolah menanggapi teriakan itu, cahaya yang mengelilingi mereka tiba-tiba menghilang. Goldiana berkumam saat tetes keringat menetes di wajahnya. Altar yang khas telah lenyap, digantikan oleh monster dengan tinggi yang sama dengan bulu yang seputih batu itu. Itu memiliki penampilan serigala raksasa, tetapi Sera merasakan sesuatu tentang itu yang Sera tidak bisa katakan dengan kata-kata. Saat serigala terdiam, Sera mengaktifkan kartu trufnya yaitu Jin Scream Mage. Ilmu hitam menyelimuti tidak hanya lengan dan kakinya, tetapi bahkan sayap, ekor, dan akhirnya kepalanya. Ketika Sera selesai, wujudnya telah menjadi iblis. Terlambat hanya sepersekian detik, Rion dan Gerard juga ikut bergerak. Petir melintasi di sekitar Demon Sword Kadabor, dan 3 tebasan berturut-turut terbang dari Demon Sword dan Slap. Serigala putih itu bergemuruh, menandakan bahwa ia menyadari serangan itu. Itu bergeser ke posisi bertarung saat rambut di tubuhnya berdiri. Dengan Nagito ringan sebagai sinyal start, Rion dan Goldiana melesat ke kiri dan ke kanan, dan Sera meluncurkan dirinya ke atas. Saat ini mata serigala tertuju pada Gerard. Cakar putih menukik di udara menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, yang benar-benar mengubah lintasan tebasan terbang. Salah satu tebasan terbang kembali ke arahnya dan 2 sisanya diarahkan ke Goldiana, memicu sedikit kemarahan dari Goldiana. Namun, serigala itu tidak hanya menangkis serangan, tapi bahkan menggunakan tebasan terbang untuk serangan baliknya. Berkat peningkatan petir mantrasir merah rank A yang meningkatkan agility dan refleksnya, Rion berhasil mendekati binatang itu. Di tangan kanannya adalah Demon Sword Kadabor dengan Thunderclap Edgy. Diterapkan kombinasi yang mampu menghanguskan daging, menghalangi penyembuhan, dan menembus setiap semua pertahanan. Kadabor dan Will sama-sama menebas perut monster itu. Namun seketika yang pertama melakukan kontak, Rion merasakan energinya tersedot keluar dari pedangnya. Gelombang firasat mendorong Rion untuk mundur dengan cepat, menggunakan skewal untuk memotong jalur liar di udara untuk menghindari serangan balik saat itu juga. Rion bahkan berhasil mendaratkan pukulan lagi dengan Fog Holy Sword Wheel saat dia mundur. Setelah itu Rion berkeliling dengan kecepatan kilat untuk mengkonfirmasi keadaan perut serigala. Meskipun ukuran binatang itu membuat lukanya terlihat tidak signifikan, itu adalah luka yang tepat dan darah menetes keluar. Namun serigala tidak berhenti menyerap Thunderclap Edgy. Percikan listrik mulai berkedip di antara untaian bulunya yang berbulu halus dengan intensitas yang tumbuh dengan cepat. Monster itu kemudian melolong melepaskan listrik yang telah dikumpulkannya sebagai serangan area of effect yang menyerbu Sera dan yang lainnya dengan kilatan. Ledakan itu menyerempet tepi pakaian Rion, tapi dia berhasil lolos tanpa cedera. Rion dan yang lainnya saling berkomunikasi dengan jaringan untuk mengetahui keadaan mereka masing-masing. Arus listrik putih kebiruan berderak kencang di atas tubuh serigala. Serangan sebelumnya memperjelas bahwa terlalu dekat kemungkinan akan menjadi kesalahan fatal. Sepasang sarung tangan yang dikenakan Sera mampu berubah setiap kali Sera menggunakan Jin Scream Mage di lengannya. Salah satu aspek unik dari sarung tangan itu adalah bahwa semakin akrab Victor yang kerapasnya telah digunakan untuk membuat peralatan dengan mantra atau teknik yang digunakan Sera, maka semakin kuat dorongan sarung tangan itu. Saat ini dengan sempurna melengkapi cakar yang tampak ganas di kedua lengan Sera. Dari posisinya yang tinggi di udara, Sera tiba-tiba jatuh ke bawah. Tombak hitam muncul di atas lengan kanan Sera dan melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dengan memperhatikan proyektil yang masuk, serigala itu sedikit berjongkok, lalu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Peringatan Rion datang pada saat yang sama saat Sera merasakan skill deteksi bahaya miliknya bereaksi.
Sera berbalik untuk melihat rahang serigala yang menganga. Taringnya terbuka. Itu berhasil melingkari punggung Sera dengan kegesitan luar biasa yang tampak tidak proporsional dengan bentuk raksasa itu. Sera melepaskan sayapnya dan mencoba melakukan manuver mengelak. Tapi Sera terlambat dan gigitan serigala sepertinya akan melakukan kontak. Tapi sebelum bisa mencapainya, pedang gerar menghantam kepala serigala. Pada saat yang sama tinju merah Goldiana meledak ke atas dalam serangan yang mendarat tepat di rahang bawah monster itu. Hingga Sera pun selamat dari terkaman serigala. Namun listrik yang menyelimuti binatang itu masih berkekuatan penuh. Kedua pria itu menderita kerusakan pada saat hantaman melalui pedang dan tinju mereka masing-masing. Saat itu juga tinju Sera dikemas dengan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan dan dilingkari mantra kuat Mirebots, mendarat langsung di wajah monster itu, mengirimkan tubuhnya yang besar kembali ke tanah. Gerar dan Goldiana mendarat di pijakan terdekat. Keduanya mengalami kerusakan, tetapi tidak cukup untuk mengkhawatirkan. Pada saat itu juga kelompok Sera mulai mendiskusikan untuk rencana serangan selanjutnya melalui jaringan. Intinya mereka berbicara melalui telepati. Ketika debu mengendap, bentuk serigala putih terungkap dengan darah menetes di dahinya. Itu benar-benar mengeram dan dalam suasana hati yang sangat buruk. Listrik yang memancar dari tubuhnya mulai terpisah. Tak lama kemudian itu dikelilingi oleh bola-bola kecil listrik yang tak terhitung banyaknya yang melayang di udara. Dengan suara mendesing tajam, ekor serigala mulai mengepak bola tanpa pandang bulu. Untuk menangkis serangan itu, Rion segera memasang penghalang api di depannya. Begitu bola listrik bersentuhan, mereka berhenti dan mengembang untuk menelan seluruh dinding. Setelah itu Rion mundur ke tempat Sera dan yang lainnya berada. Kemudian Rion dan Sera menggunakan mantra mereka. Gerar menghasilkan tebasan terbangnya dan Goldiana mengambil batu di dekatnya dan melemparkannya, semua dengan tujuan meledakkan bola petir sebanyak mungkin saat mereka masih di udara. Secara alami, serigala putih tidak duduk diam untuk menonton. Binatang buas itu menyerbu ke depan dengan kecepatan luar biasa, bergerak dalam pola zigzag untuk menghindari jebakan mematikan yang tergantung di udara. Semua orang bergeser untuk menargetkan binatang itu, sebagai gantinya melemparkan serangan jarak jauh masing-masing padanya sambil menghindari bola putih kebiruan di sekitar mereka. Target mereka sangat besar tentu, tapi juga sangat gesit. Tidak banyak dari serangan mereka yang benar-benar mengenainya. Hingga untuk menghentikan pergerakan monster serigala putih, Gerar dan Goldiana bersama-sama mencegat taring yang mendekat. Goldiana mencoba menahan moncongnya yang terbuka ke bawah, dan Gerar membawa pedang besarnya untuk dipikul. Tetapi momentum binatang itu tampaknya tidak terpengaruh. Selain itu masih dibalut mantel petir yang berbahaya. Demon Sword dan Slave menyerap sebagian dari energi itu, tapi tidak cukup cepat. Dan bahkan sekarang bola listrik yang tersisa masih mendekat. Pada saat itu juga Rion memberi saran pada Sera. Saat Sera kembali terbang, Rion menciptakan sumber cahaya yang bahkan lebih tinggi di langit daripada rekan iblisnya. Ketika melihat aksi mereka, Goldiana bertanya-tanya, menjadi satu-satunya yang tidak terhubung ke jaringan. Di lain sisi, serigala itu sama bingungnya saat bayangan Sera sejajar dengan mata. Oh iya guys, dalam pertarungan Sera dan yang lainnya saling berkomunikasi melalui telepati, dan hanya Goldiana yang tidak terhubung dengan mereka. Jadi itulah kenapa Goldiana tidak bisa mengetahui rencana apa yang bakal dilakukan oleh kelompok Sera. Alec yang telah bersembunyi dalam bayang-bayang sampai saat itu muncul dan menancapkan pedang opiat yang mematikan.
langsung ke mata monster serigala. Monster itu menjerit tanpa suara dan pedang itu tenggelam semakin dalam saat korbannya menggeliat kesakitan. Kemudian Alex menyelam kembali ke tempat yang aman melalui bayangan Sarah. Semua orang memuji Alex secara bergantian. Ini adalah pertama kalinya bagi kelompok itu memberikan kerusakan signifikan pada musuh mereka. Menyembunyikan kehadiran Alex di awal pertarungan telah membuahkan hasil. Dengan serigala putih menghentikan serangannya, Goldiana dan Gerard berlari dari pertahan ke menekan serangan mereka. Terlepas dari dinamika mereka yang aneh, keduanya secara mengejutkan bisa saling bekerja sama. Goldiana yang telah berputar ke sisi kanan serigala yang sekarang berada di titik butanya, mengadopsi sikap berbeda sebelum melepaskan serangan telapak tangan yang terhubung dengan kaki depan kanan binatang itu, merusak keseimbangannya dan menyebabkannya miring. Pada saat yang sama, Gerard mengeluarkan semua sihir yang telah diserap pedangnya untuk mendapatkan ledakan kekuatan serangan. Bila hitam itu meluas hingga beberapa kali tinggi penggunanya yang membuatnya sangat berat. Tetapi Gerard tidak hanya berhasil mengangkatnya, mengeluarkan seruan perang yang keras seperti yang Gerard lakukan. Gerard tidak memiliki masalah untuk mengacungkannya dalam serangan yang keras. Pedang raksasa itu membelah kaki depan kiri serigala dan menembus perutnya. Anggota tubuh itu terbang saat teriakan monster memenuhi udara. Secara naluriah, serigala raksasa itu mencoba untuk mundur. Sekarang, serigala telah kehilangan salah satu kaki depannya. Rion dan Sarah akhirnya bisa menyamai gerakan lawan mereka. Listrik berderak kencang melintasi mantel monster yang mundur itu. Dengan itu, Rion yang mendekat lebih dulu mendapati dirinya menjadi sasaran kilatan petir yang kemungkinan merupakan serangan paling kuat yang dilepaskan sejauh ini. Meski begitu, Rion terus maju dan mengayunkan Kaldabol ke arah kilatan energi murni yang mendekat. Rion tidak menggunakan Kaldabol sebagai senjata, tetapi sebagai perisai. Setelah sepenuhnya menyerap serangan yang masuk, percikan api kecil menyala dengan cepat di permukaan bilah. Selama waktu ini yang lain telah mendekati binatang itu juga. Itu membiarkan serangan monster pada Rion untuk mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Saat itu juga Rion melemparkan versi peningkatan petir 2 kali lipat pada dirinya sendiri. Gerakan ini adalah Wilker-nya karena menempatkan beban yang begitu besar pada tubuhnya, sehingga setelah 10 detik digunakan, Rion tidak akan dapat menggerakkan satu otot pun untuk sementara waktu. Itu adalah niatnya untuk menyelesaikan semuanya saat itu juga. Serigala yang sekarang telah kehilangan satu mata dan kakinya tidak lagi mampu menangani Rion dengan benar dalam keadaan tertompang. Dengan cekatan menggabungkan penggunaan Skywall dan akrobat, Rion menebas makhluk itu ke atas, bawah, kiri, kanan, dan cara lain yang Rion suka saat menembak begitu cepat sehingga binatang itu tidak punya waktu untuk bersuara. Dengan ketukan lembut, Rion mendarat dengan anggun di sisi jauh serigala putih. Di tangannya ada Fog Holy Sword, Will, dan Lethal Opiate Sword. Rion telah memanggil Alex dan bertukar pedang dengannya, segera setelah melemparkan peningkatan petir pada dirinya sendiri. Saat ini Alex menggunakan Kaldabol dan Rion memegang Lethal Opiate. Itu membuat serigala putih itu dalam keadaan ketakutan. Mata kirinya yang masih belum terluka entah kenapa menjadi buta. Indera penciumannya yang selama ini diandalkan untuk sebagian besar pertarungan tidak lagi mengirimkan informasi apapun. Makhluk itu mulai panik. Sementara Rion pingsan setelah memberikan serangan itu dan menyerahkan sisanya pada Sarah. Dengan itu Sarah berhadapan dengan binatang buas yang sekarang telah dirampok dari kelima inderanya. Sarah mengadopsi sikap bertarung bahkan saat terbang ke posisinya dengan sayap berkilauan jeans krim mage.
Namun, binatang itu menjerit dalam aksi pembangkangan terakhir dan mengayunkan kaki depannya yang tersisa dengan cakar yang sangat tajam ke Sera. Meski Sera mencoba untuk menangkis dengan lengan kirinya, tetapi serangan itu sangat tepat sehingga berhasil menembus Jin Scream Mage dan ke lengannya. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh benturan tersebut menyebabkan ledakan di dinding di belakangnya. Dengan menahan gelombang kejut dan rasa sakit di lengannya yang berlumuran darah, Sera memegang tangan kanannya seperti tombak dan mengayunkannya yang dibalut armor korosion ke tenggorokan serigala putih. Cakar seperti pisau yang muncul di tangannya berkat Jin Scream Mage dengan mudah menembus targetnya. Dengan tekadnya makhluk itu mendapati kakinya sama sekali tidak responsif. Akibatnya ia bahkan tidak bisa mundur. Selain itu, Sera mempunyai keahlian unik yaitu Blood Dominion, memungkinkannya untuk mendominasi siapapun dan apapun yang bersentuhan dengan darahnya. Jika targetnya adalah makhluk hidup, dia akan menguasai bagian tubuh tertentu yang disentuh darahnya. Jika itu adalah peralatan, mantra sihir, atau turunan dari keduanya, dia bisa menguasai dan memanipulasinya sesuka hatinya. Keterampilan yang sangat kuat ini adalah sesuatu yang dia warisi dari ayahnya, yaitu Raja Iblis Gustav. Tetesan darah Sera yang ada di kaki serigala itu berasal dari cadangan sihir monster yang tampaknya tak terbatas dan mengarahkan semua energi itu ke telapak tangannya sendiri. Binatang itu tetap membengkuk di tempatnya, berlabuh ke tanah dengan kakinya yang tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah melepaskan serangan elemen patirnya, dan bulunya mulai berderak lagi, tapi sudah terlambat. Sebuah salib terbalik beberapa kali lebih besar dari yang dihasilkan selama pelatihannya dengan Melvina mewarnai lintasan tinju Sera saat itu, menabrak mahkota kepala serigala putih, menodai setiap inci terakhir dari mantelnya yang masih merah darah, hingga sorakan kemenangan Sera dan Rion terdengar di seluruh gua. Suasana mengerikan dari pertarungan sengit sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Mereka akhirnya bisa mendapatkan daging rank S dan juga mendapatkan begitu banyak level. Goldiana tampak sedikit terkejut dan agak geli dengan perayaan yang tiba-tiba itu, tetapi memastikan untuk memberikan kata-kata penghargaan kepada grup. Bahkan Goldiana, meskipun petualang rank S akan kesulitan menangani serigala putih sendirian. Setelah merayakan kemenangan, Cloto pun menyerap bangkai monster serigala ke dalam penyimpanannya. Melihat itu, Goldiana bertanya di mana mereka menemukan penyimpanan legendaris, yaitu Cloto. Bagi Goldiana itu luar biasa. Menanggapi pertanyaan Goldiana, Sera mengatakan bahwa mereka tidak ditemukan, melainkan tiba-tiba kata-kata Sera terhenti. Nafas Sera tersengal-sengal, luka di lengan kirinya telah dirawat dengan intens pemulihan dan mengukur HP-nya sudah penuh. Berkat itu Sera juga tidak lagi menderita debuff. Shin pun berpindah, di mana Evil setelah menyelesaikan persiapan makan malam, Evil menunggu di depan pintu ruang bawah tanah sampai Kelvin selesai berlatih. Sesuai permintaan Sera, Evil membuat dirinya bersemangat tentang makan malam ini. Ruka dan Elia juga telah membantunya. Evil sudah tidak sabar mendengar Kelvin mengatakan masakannya lezat setelah mencicipinya. Di lain sisi, Evil bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sera. Sera sepertinya menolak semua pesan telepatinya. Yang bisa dilakukan Evil hanya berharap Sera bisa kembali tepat waktu saat makan malam. Setelah beberapa saat, Evil menunggu Kelvin pun keluar dari pelatihannya. Namun karena terlalu memaksakan diri dalam pelatihannya, Kelvin terhuyung dan hampir jatuh. Evil bergegas maju untuk menangkapnya sebelum Kelvin terjatuh. Melihat Kelvin sangat kelelahan, Evil menyarankan Kelvin untuk mandi dan bersantai terlebih dahulu sebelum makan malam.
Tapi saat itu juga Evil mendongak tepat pada waktunya untuk melihat Melvina muncul. Dan ada sedikit kesalahpahaman, karena sebelumnya Kelvin telah memberitahu bahwa tidak ada yang boleh masuk ke ruang bawah tanah. Tapi menanggapi kecurigaan Neville, Melvina menjelaskan bahwa dia hanyalah memberikan nasihat yang baik untuk Kelvin dalam menangani mantra rank S. Mendengar penjelasan Melvina, Neville pun mengerti. Tapi ketika Melvina ingin mengajak Kelvin untuk bermain lagi, Kelvin dengan tampak segar segera berlari ke kamar mandi. Melihat bahwa Kelvin baik-baik saja, Neville kembali merasa sangat lega. Namun Melvina menyarankan Neville untuk membantu Kelvin menggosok punggungnya. Meski Kelvin kabur begitu saja seperti semuanya baik-baik saja, tapi ototnya pasti lelah. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.